Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Warta Pelangi yang saya cintai. Kali ini kita akan mengikuti dan menelaah serta meneliti tentang bagaimana perdiskusian di antaranya sahabat-sahabat kita Muslim dengan saudara-saudara kita yang ada di non-Muslim, yaitu di Kristiani. Yang mana perdiskusian ini sangat menarik. Saya akan membawa serta sahabat-sahabat pelangi, sahabat-sahabat Warta Pelangi untuk mengikuti saya. Dan tidak lupa untuk subscribe channel saya ini, dibagikan, dan jangan lupa dikomentari juga. Dan tidak lama-lama, mari ikuti saya. Fadal Maskuro. Ya, jangan sebut itu ya, sibilisis, karena tadi udah kena, takutnya rungkat nanti Rum. Iya. Baik, Bang Nusa Indonesian. Pemahaman liar kita lagi mau bahas tentang perkataan Yesus yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Tentang perkataan Yesus itu, dia berbicara kepada penerima wahyu atau Yohanes bin Zebedius. Dia mengatakan, lihatlah, ada beberapa orang dari jemaat sibilis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, padahal tidak demikian sebenarnya, melainkan berdusta. Jadi menurut Wahyu pasal 9 ayat berapa? Pasal 3 nomor 9. Kenapa yang berbicara Pak Rames ya? Ini Pak Rames atau Pak Nusa ini yang mau naik ini? Ya, Pak Rames sabar dulu ya. Oke, Pak Nusa pasal 3 nomor 9 di dalam kitab Wahyu. Nah, tentang jemaah sibilis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi padahal tidak. Saya langsung berikan adanya data, ini merujuk kemana dan siapa. Paulus mengajarkan, ini rasulnya teman-teman Kristen sekaligus pendiri jemaat Kristen, dia disebut dengan Paul the Apostle atau Paulus sang rasul. Dia mengajarkan kepada umat Roma, jemaat Roma, di Roma pasal 2 nomor 28, tentang Yahudi sejati adalah Yahudi yang bukan lahiriah. Kalau Yahudi bukan lahiriah, berarti itu pemahaman liar saya mengarah kepada Yahudi rohani. Ini yang disebut Yahudi KW. Nah, kembali lagi ke Wahyu 3 nomor 9, jelas-jelas ternyata jemaat sibolis adalah orang yang mengaku-ngaku Yahudi rohani. Dan itu hanya Kristen. Saya rasa itu hanya Kristen. Nah, silakan, ini pemahaman liar saya yang mengaku sebagai Yahudi rohani adalah Kristen, bisa jadi jemaat sibolis adalah Kristen. Silakan menurut Bapak. Ya, silakan ditanggapi, Bang Nusa. Ya, kalau menurut saya Wahyu 3 ayat 9 itu janji dan jaminan bagi orang-orang yang percaya bahwa kebenaran itu akan dinyatakan dan kejahatan akan dihakimi. Udah, Bang. Pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya, jemaat sibolis itu siapa menurut Abang? Pemahaman liar saya adalah Kristen. Selain Kristen siapa menurut Abang? Silakan. Iya, itu orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi.
ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi ini orang Kristen atau orang bukan Kristen? Mau dia orang Kristen, mau dia nggak orang Kristen. Yang Itu kan sering menyebut seluruh jemaat. dirinya Yahudi rohani, Kristen atau bukan Kristen, Pak? Kalau orang Kristen nggak pernah ngaku-ngaku ya, jadi orang rohani gitu. Nggak pernah ngaku menjadi orang Yahudi. Iya, bukan. Ya, Ngaku yang rohani gitu. Yahudi rohani, Pak. Iya, Mengaku menyebut dirinya orang Yahudi padahal bukan. bukan. Maksudnya nggak pernah mengaku-ngaku sebagai orang yang rohaniawan atau gimana gitu. Bukan. Ya, Jemaat jadi sibilis di seluruh situ. Jemaat sibilis di situ, Pak. Jemaat sibilis di situ, Pak. Itu yaitu orang yang menyebut dirinya orang Yahudi padahal bukan. Yang Iya, sering mengaku Yahudi rohani, yang secara sering lahiriah menyebut mengaku beragama Yahudi. Secara bukan. lahiriah Bukan, Roma 2 nomor 28, Paulus mengajarkan Yahudi sejati adalah Yahudi yang bukan lahiriah. Anda Kristen. iya. Yang mendirikan Kristen Paulus. Paulus itu dulu kan sebenarnya orang yang sangat menzalimi sama Tuhan ya. Maksudnya itu sangat saya benci bukakan kepada data Tuhan. Baik, izin saya bukakan data. Ini aku bisa open cam belum ya yang ini ya? Waduh, nggak bisa, sayang sekali. Silakan yang bisa saya arahkan buka satu device ke www.worldhistory.org, ketik namanya Paulus Tarsus, nanti di situ akan ada namanya A Founder Christianity. Jadi Founder Christianity adalah dalam bahasa Indonesia pendiri kekristenan. Pauluslah pendiri kekristenan. Itu. Dia menuliskan mendominasi paling banyak surat-suratnya di dalam Bible yang saat ini dipegang menjadi perjanjian baru. Dia mengatakan, mengajarkan kepada orang-orang Kristen karena dia adalah pendiri Kristen, Yahudi sejati adalah yang bukan lahiriah, melainkan rohaniah. Jadi ini Yahudi rohani. Apakah orang Kristen tidak ke Yahudi-Yahudian? Kalau Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Yesus ini diutus untuk orang Israel, orang Yahudi. Lalu Kristen orang apa? Silakan. Boleh tanya nggak sih Bang Kang Dito? Boleh. Gue suruh sini Kristen atau Muslim? Poin-poinnya ini Dia Krislam. Wah, nggak ya, bisa begitu. Islam. Nggak bisa Islam, harus jelas lah. Dalam Poin Harus jelas ini, dong. Di Islam ini poinnya apa sih yang dicari sebenarnya? Kalau Poinnya yang sudah dicari jelas nggak tadi. ada. Terus Ya, nggak ada sebenarnya mau mencari, tetapi memahami. Kalau poin Bible yang ini, Hmm. kalau Bible ini kitab suci, orang Kristen harusnya orang tahu bahwa orang Kristen disebut jemaat iblis. Itu pemahaman liar saya. Gitu. Iya, kalau mau bantah silakan. Kalau enggak ya diakui Kristen jemaat iblis, selesai. Saya membawa angkat materi ini supaya saudara-saudara Muslim saya nggak perlu murtad. Hanya orang murtad yang kita sedang pengen menculik matanya, menculek matanya. Ini berhubung pemahaman liar, jadi artinya dari konteks pemahaman liar, Anda mau jawab atau mau apa ini kok jadi kayak gagap begini jadi? apa yang perlu saya jawab dari pertanyaan Anda? Nah, Anda tidak paham yang saya angkat adalah Wahyu 3 nomor 9, Bible Kristen. Dia
dia Nggak kan bukan mau Kristen, jawab. dia Krislam. Oh ya, kalau ke Islam ya jangan ikut-ikut ke sini. Sekarang Bang Gus, saya sekarang 1 menit Kang gitu. Oh Host, ya, boleh silakan, nggak? silakan, Ya, silakan. menyempurnakan Wahyu 9 yang lah ini saya mau menanggapi kok di selak saya dulu. Menanggapi apa Kang Dito yang maksudkan dengan Wahyu 9 nomor berapa itu selaras ya, selaras bahwa Kristen itu bukan ajaran baginda Yesus, tetapi saya baca Baginda dalam Yesus. Matius 7, ya gak apa-apa, baginda Yesus itu kan Tuhan, Sayyidina, bukan Tuhan kan. Ya. Jadi dalam Matius 7 nomor 23 ada tulisan begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tulisan ini yang dimaksud aku di sini adalah baginda Joshua Hamisya Yesus Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam. Bandingkan dengan perkataan paman Saulus Paulus, yaitu ternyata di dalam KPR Kisah Para Rasul 11 nomor 26 ada tulisan begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi berdasarkan 2 ayat ini benar Kang Dito bahwa Kristen itu bukan dari baginda Joshua Hamisya Yesus Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, tetapi itu dicetuskan oleh paman Saulus Paulus. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah 4 Bibel kanonik itu, Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius, diketahui oleh baginda Yesus alaihi salatu wassalam berdasarkan data? Karena datanya begini, ini saya punya data. Seorang scholar Bible namanya L.D. Twailibidi, scholar Bible dari UK ya, United Kingdom. Dalam kitabnya yang berjudul The Origin and Transmission of the New Testament, terbitan 57 halaman 51 menyebutkan 4 Bibel kanonik ini ditulis puluhan tahun setelah peristiwa penyaliban. Penyaliban itu dalam ayat Quran walakin syubbihalahum. Artinya terjadi tahun 33. Sedangkan misalnya paman Yohanes menulis Bibelnya tahun 90 selesai tahun 100. Jadi artinya 4 Bibel kanonik ini tidak disetujui apalagi diketahui oleh baginda Yesus karena jarak penulisannya puluhan tahun setelah peristiwa penyaliban walakin syubbihalahum. Bantah data dengan data. Terima kasih. Mohon izin Kang Dito kalau saya salah dikoreksi Kang Dito. Kakak Betul. mata, kakak Betul. mata. Betul, itu udah menjabarkan. Itu udah menjabarkan. Jadi Sebenarnya kan nggak perlu data sih Om, itu dengan nalar Ini, aja aduh. udah Apa ketahuan. ini? Apa sih kanonisasi? Pakai nalar aja udah jelas. Apa orang ini? Apa ini? Tahu kan? Kanon. Apa ini? Apa yang ke kanon? Kita lagi bicara jemaat iblis. Iya, saya Cuma memahami. iblis itu. Kenapa Iya, ke kanon? sebetulnya ngapain Apa ribet-ribet dari kata kanonisasi kan udah jelas. Apa hubungannya Jawab dengan... saja pertanyaan. Kamu Gak mau usah bawa framing apa sih? begitu. Aku nggak Tugasnya apa framing. Gus ini? Loh. Gus terus. Enggak, dia nggak paham apa yang kita bicarakan. Gus itu Gus Islam. Roses. Jadi maksudnya ya dia Islam. Ya, letaknya Islam. letak kitab suci. Kalau kitab suci kan udah jelas kitab suci. Sekarang dibawa kanonisasi, kanonin. Dari kata-kata kanonin Loh, aja apa? sudah kita mengerti. Apa Aduh, ngomong apa Maya, sampean? Kak, ini diturunin aja, kan? Gak usah ngomong sudah. Ini Gak paham kita ini. beneran. Maksudnya nggak beliau pakai ini jalan, nggak nalar. perlu pakai data. Nggak Dari perlu segi data-data. nalar saja Eh. sudah ketahuan mereka itu kayak mana. Maksudnya gitu. Oh gitu ya sudah bagus berarti mendukung saya kan? Iya, Iya, iya. Iya. Tapi kalau gini, Jadi maksudnya ini kan Izin host, lanjut. tadi Iya, tadi iya. Ana ada pertanyaan. Rasanya belum terdengar Ana jawab, tapi begitu Ana panggil-panggil tak terdengar tadi, tak ada jawaban. Apa itu? Terlalu jauh kita tadi berlari-lari ke sana ke kemari masalah apa tuh?
Ada nggak di sini yang bisa menjawab dari Jadi begitulah ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Ternyata Yesus atau Yeshua HaMasyiah itu sendiri tidak mengenal Kristen dan jelas ternyata hasil apa namanya penilaian kita daripada diskusi tersebut kita dapat mengambil ibroh pelajaran bahwa Kristen tersebut atau agama Kristen tersebut bukan ajaran Yesus. Begitu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.